Ya, pemirsa, kembali lagi di update malam dan di segmen ini kita akan berdialog terkait dengan menangnya tadi siang atau tadi sore tepatnya PT Persebaya Indonesia terkait dengan merek dan logo yang digugat oleh PT MMIB. Dan bersama dengan saya di studio saat ini sudah hadir yaitu Mas Andi Peci selaku juru bicara Arek Bonek 1927. Selamat malam Mas Andi. Malam Mas. Gimana kabarnya ini? Sehat. Saya boleh ucapkan selamat juga mungkin buat teman-teman dari Persebaya 1927 terkait ini dan bagaimana tanggapan seluruh bonek yang tadi mungkin mengawal sidang, Pak? Ya, tadi itu kan puluhan ribu gitu puluhan ribu. Ya, puluhan ribu. Teman-teman memang jauh-jauh hari sudah mempersiapkan karena memang tadi itu sebenarnya rangkaian dari aksi unjuk rasa yang kita lakukan beberapa ya lalu. Ini jadi rangkaian panjang perjuangan teman-teman bonek. Tapi hari ini mencapai puncaknya, yang datang itu bukannya yang dari Surabaya, jadi luar kota. Provinsi, luar pulau, bahkan luar negeri pun hari ini hadir. Ada juga dari luar negeri. Support agar ya kami itu sebenarnya berharap agar hakim yang menangani kasus ini, yang memeriksa dan memutus kasus ini itu memang terbuka hatinya bahwa ini bukannya sekedar konteks hukum gitu, bukan hanya konteks antar badan hukum yang bersengketa, tidak. Kita berada dalam ruang keadilan yang memang itu diharapkan oleh bonek itu sendiri. Makanya tadi cukup antusias. Ya luar biasa gitu. Ramai sekali. Dan kami alhamdulillah hari ini memang tadi kita memenangkan. Ya terima kasih gitu kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan hakim yang memeriksa bahwa mereka memang terbuka hatinya mendengar aspirasi kita karena memang ini panjang perjuangan kita itu kita lakukan jauh-jauh hari. Sejak tahun 2013 kita itu berjuang. Ya, terkait dengan dualisme yang ada ini. Iya. Oke. Ada semacam euforia atau semacam peran-peran kecil Mas Andi terkait dengan kemenangan yang tentu gitu. Tadi kami juga berdoa gitu. Kami juga berdoa karena memang toh perjuangan yang dilakukan kawan-kawan akhirnya sampai sekarang memenuhi hasil itu juga atas kehendak Tuhan gitu. Makanya kami tadi juga mengucapkan syukur atas putusan pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Surabaya tadi. Oke, ucapan syukur pastinya. Dan ini memang kasus yang ya kita nggak mau singgung lagi awal bagaimana terjadinya dualisme ini Mas Andi. Tapi sejauh mana kita katakan bahwa merek dan logo Persebaya ini begitu tanda kutip sakral buat teman-teman? Iya, kan kebetulan saya itu kan saksi langsung gitu ya, saksi langsung yang waktu itu bersama dengan manajemen Persebaya datang ke Dirjen Haki di sana mendapatkan surat itu secara langsung bahwa memang kita itu sebenarnya ya memang pemilik sah gitu. PT Persebaya Indonesia itu pemilik sah hak nama dan logo Persebaya itu. PT Persebaya Jalan Karanggayam nomor 1 Surabaya itu. Saya saksi langsung waktu terlibat proses itu. Jadi dari awal sebenarnya kami juga sudah yakin gitu, sudah yakin bahwa memang ketika kami mendapatkan hak dan nama logo Persebaya itu pasti kami akan memenang gitu. Tapi kan tentu kita ketahui bahwa memang peradilan sendiri kan belum bebas dari praktek mafia peradilan macam-macam semacam itu. Fakta-fakta itu kan tidak bisa kita bantah soal itu. Makanya posisi kami itu dalam konteks bahwa kenapa kami harus turun ke jalan gitu, aksi unjuk rasa itu karena memang harapannya itu didengar, didengar oleh pihak pengadilan, pihak sekaligus mengawal tentunya ya. Sekaligus mengawal itu. Tentu kami juga mohon maaf gitu karena tadi kan memacetkan praktis jalan pusat-pusat kota Surabaya itu macet. Kami mohon maaf kepada pengguna jalan, rakyat Surabaya. Sebenarnya tidak kita kehendaki, tapi kami tidak diberikan pilihan untuk tidak. Ya memang kami harus turun ke jalan gitu, menyampaikan aspirasi itu agar elit-elit sepak bola nasional, para hakim itu yang mendengarkan memang ini murni dari kehendak bonek itu sendiri. Karena kan supporter itu kan jantung dari sebuah klub sepak bola. Iya. Gitu. Jadi sebuah perjuangan yang cukup panjang dari 2013. 2013. Ya, kami tidak menonton bola lagi sejak tahun 2013. Puasa karena adanya sengketa seperti ini terkait merek dan logo. Kemudian kalau dikatakan saat ini sudah di titik dimenangkan. Kita berbicara kalau misalnya tidak ada banding ataupun gugatan baru dari sang penggugat, apa langkah dari teman-teman Persebaya 1927 selanjutnya ke depannya ini? Yang pertama tentu kami berharap gitu PT MMIB ya tadi yang saya sampaikan rendah hati gitu dan tahu diri bahwa memang hentikan gitu. Karena sejak ada konflik ini Surabaya praktis mati suri sepak bolanya. Konflik ini dihentikan karena toh hari ini menjadi saksi siapapun, jadi bukti siapapun bahwa memang mau nggak mau memang secara hukum bahwa PT Persebaya itu pemilik dari klub Persebaya Surabaya itu sendiri. MMIB memang punya hak secara hukum untuk melakukan upaya hukum yang lain gitu. Tapi kan toh mau apa mereka? Apa yang mereka cari sebenarnya?
toh mereka juga tidak ada yang mendukung juga. Mereka pun menang hari ini juga tidak ada yang mendukung, mau banding lagi nanti menang pun juga tidak ada yang mendukung. Karena memang sudah jadi ikrar dari kami, sumpah kepada kami untuk mempertahankan sejarah Persebaya ini. Ini bukan dalam konteks yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ini bukannya sekedar konflik antar PT, tapi kami menjaga ini aurasnya Surabaya, sejarah kota, sejarah klub sepak bola yang cukup besar. Ya ini kewajiban kami, kewajiban supporter untuk menjaga agar sejarah itu tetap terjaga sampai sekarang gitu. Nah, caranya kami harap agar MMIB rendah hati berbesar untuk tidak hati juga berbesar hati gitu untuk tidak melakukan upaya banding. Ya untuk semuanya. Untuk rakyat Surabaya, untuk sepak bola Surabaya agar masalah ini cepat selesai, sudah tidak perlu diperpanjang lagi, agar memunculkan bibit-bibit pemain sepak bola Indonesia yang lahir dari Surabaya. Kira-kira itu sebenarnya. Benar-benar bisa lebih fokus lagi untuk mengembangkan sepak bola Surabaya. Seperti itu dikatakan. Nah, Mas Andi, saya ingin tahu juga terkait dengan sudah dimenangkannya merek maupun logo Persebaya dengan teman-teman dari Persebaya 1927, apakah bisa dikatakan bahwa ini akan mengakhiri dualisme yang ada selama ini? Kalau menurut Mas Andi, dengan sudah dimenangkannya logo dan merek ini? Ya kami masih menunggu gitu kan, kami masih menunggu pihak dari MMIB akan bersikap seperti apa gitu. Nah, dalam artian gini Mas Andi, apakah setelah ini sah menjadi logo dan merek punya Persebaya 1927, apakah ini juga akan mengakhiri dualisme yang selama ini, ataukah tetap nanti akan ada Persebaya yang satunya lagi dengan logo dan merek yang lain? Jadi apakah dengan kemenangan ini akan mengakhiri dualisme ini kalau menurut Mas Andi, atau tetap masih akan ada? Ya kalau MMIB tidak banding selesai, persoalan ini selesai. Sepak bola Surabaya akan kembali. Jadi resmi menjadi milik PT Persebaya Indonesia, sah satu. Iya, satu, tinggal itu. Makanya kita berharap agar MMIB mendengar gitu. Kalau sekarang mungkin dari pihak MMIB mendengar, coba ya kalau memang ada problem individual sesama PT, tolong itu dihilangkan. Ini kami mengatasnamakan supporter Persebaya, mengatasnamakan jantung dari klub sepak bola itu sendiri. Kami berharap agar selesai, gitu selesai. Kami tadi sudah konsolidasi sebenarnya di Mes Karanggayam gitu, untuk melakukan upaya lain. Tadi kami menyepakati bahwa kami berharap agar MMIB tidak banding. Kami dalam beberapa hari ini akan mendatangi secara langsung kantor MMIB. Perwakilan bonek akan mendatangi gitu dengan baik-baik. Ya kami meminta dengan berbesar hati untuk menerima proses keputusan pengadilan yang tadi, agar sepak bola Surabaya bergairah lagi, Persebaya Surabaya bisa ditonton oleh puluhan ribu supporternya kembali, biar bonek juga bisa hadir di tribun kembali. Kami dalam waktu satu hari dua ini kami mendatangi MMIB itu. Jadi aksi damai untuk berbincang terkait dengan keputusan yang sudah ada seperti ini. Kalau misalnya ada tindakan lanjut dari PT MMIB, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Mas Andi? Iya, gak jauh berbeda dengan sebelumnya gitu. Kami kan mungkin satu hari dua hari dengan baik-baik gitu kan. Tapi kalau memang itu tidak diindahkan, tentu kami akan bergerak lagi seperti biasanya gitu. Karena memang itu kewajiban kami sementara. Kami sebenarnya itu bergerak agar persoalan juga cepat selesai juga, agar tidak berlarut-larut. Dan yang paling penting sebenarnya kan ini kan komposisi saham MMIB kan juga berubah, Mas ya. Komposisi saham MMIB yang kita tahu kan juga berubah gitu. Kepolisian gitu kok juga terlibat beberapa persentase saham, di dalam PT. Iya, di 39% sepengetahuan kami itu. Makanya kami juga meminta agar pihak dari kepolisian gitu, dalam hal ini mungkin Polda Jatim, untuk mendengar suara kami. Karena ini kan tidak mutlak gede yang punya, beberapa informasi yang terakhir itu. Mas Andi tahu dari mana untuk komposisi saham itu? Apa memang sudah terbuka? Iya, sudah terpublish ya? Sudah terpublish secara meluas gitu. Akhirnya memang komposisi sahamnya juga sebagian adalah dari pihak kepolisian. Makanya kami berharap besar Mas Andi, 39%. Kalau 30% 39%. Informasi yang kita dapat 39% itu. Makanya mereka memakai nama sekarang Bayangkara Surabaya United. Tapi Bayangkara Surabaya United adalah PT MMIB juga. Makanya tadi sebenarnya kan kami juga memberikan sebenarnya pesan gitu, pesan yang sederhana kepada pihak kepolisian juga agar tolong ini Surabaya gitu. Ya ini bagian dari anak-anak mereka juga lah gitu, area bonek itu, agar segera dihentikan, jangan banding agar persoalan ini cepat selesai. Kalau mereka mau berdiri lagi dengan sebuah klub yang baru, monggo. Tapi jangan mengungkit-ungkit lagi nama Persebaya. Kira-kira itu yang kita harapkan sebenarnya. Oke, sementara kalau untuk teman-teman bonek sendiri bagaimana, Pak? Maksudnya terkait dengan dualisme yang ada selama ini gitu loh. Apakah mereka juga secara teknis terpecah ketika di Persebaya United dan juga Persebaya 1927 selama ini? Oh iya Mas, kami menyadari itu. Kan, ada juga yang kami menyadari itu dan itu sudah
Ya itu hal yang lumrah lah dalam sebuah keluarga, misalkan ada perbedaan-perbedaan pendapat itu ya pernah kami lalui sejak tahun 2010, tidak hanya 2013, Sejak 2010. awal mulai ada. Iya, 2010, tapi alhamdulillah sekarang sudah clear gitu. Artinya memang 100% mutlak Persebaya, tidak ada satupun yang mendukung Bayangkara Surabaya United. Gitu. Sejak ganti ini sejak kapan ya diganti nama jadi Bayangkara Surabaya United? Ya terbaru ini ada ISC. ISCA ini ya tahun ini mereka berubah nama. Mereka kan berubah nama hampir berapa kali, saya lupa gitu. Berkali-kali berubah nama untuk mencari identitas saja gitu. Oke, sampai saat ini Mas Andi, sampai detik ini apakah sudah menghubungi PT MMB untuk bertemu, membuat janji untuk membahas hal ini? Belum, seperti tentu niatan belum. yang tadi. Mas. Belum. Tapi tadi memang sudah kami sepakati dalam waktu dekat kami akan mendatangi dengan baik-baik. Bukan dalam konteks negosiasi apapun, tapi kami akan mendatangi agar tidak banding, agar persoalan sepak bola Surabaya segera selesai. Itu, kalau ada persoalan-persoalan yang sifatnya konflik individual, yaitu selesaikan, agar itu juga tidak mengganggu semangatnya bonek untuk mendukung Persebaya. Kira-kira itu kami dalam waktu 1 hari 2 hari akan mendatangi kantor MMIG. Oke, tapi sejauh ini pertemuan ini diharapkan kita sebagai masyarakat Surabaya pada umumnya, Mas Andi, jangan sampai ada gesekan-gesekan yang terjadi, misalnya pertemuan dengan PT MMIB. Itu bisa Iya, digaransi. tentu enggak. Tadi kan puluhan ribu juga supporter Persebaya bonek Apakah itu nanti kan juga akan ke sana gerudukan segitu banyak juga ke PT MMIB? ya kami tidak kalau berharap misalnya- seperti itu. Makanya agar ya suaramu ini suara murni gitu. Ini suara murni yang dikendaki bukan hanya yang di Surabaya, karena bonek itu kan ya, tadi masif mana-mana sampai jumlahnya luar negeri cukup juga. besar gitu ya, tidak hanya di Surabaya cukup besar. Itu harapannya itu didengar oleh MMIB. Bukan kami mengemis-ngemis, tidak, tapi memang ya hakikat yang tadi saya sampaikan gitu. Buat apa ada klub sepak bola tanpa ada sebuah supporter sepak bola? Dan dari dulu yang namanya Persebaya itu supporternya adalah bonek, tidak ada yang lain. Gitu. Ya, satu bonek sebenarnya itu Iya. ya. Terus bagaimana sejauh ini teman-teman menyikapi dari bonek sendiri, Pak? Dari menyikapi bonek tentu ada semacam rasa, kita katakan apa ya, lelah, di mana persoalan yang tidak selesai-selesai, kemudian harus merelakan untuk tidak menonton sepak bola Persebaya seperti ini. Ini apa yang keluh-keluhan selama ini, Pak, dari teman-teman bonek, Mas Andi? Iya, kami cukup paham atas apa. Kami cukup sadar Kondisinya, gitu. cukup Cukup sadar sebuah tindakan pasti ada konsekuensi. Ketika kami memilih tindakan untuk berjuang terus gitu ya, bertahan terus dalam situasi 3 tahun tidak menonton itu. sepak bola, itu kami paham atas Bagaimana menahan hasrat itu? konsekuensi dari sebuah tindakan kami itu cukup paham gitu. Menahan kerinduan atas Persebaya kami cukup paham. Ya tapi alhamdulillah gitu bahwa bonek cukup ya terlepas banyak image negatif terhadap bonek gitu ya. Tapi bahwa dalam konteks mempertahankan sejarah itu tidak mau ditundukkan oleh siapapun, ya bonek nomor 1 soal itu. Ya kami merasakan itu, tapi bahwa soal lelah ya itu hal yang lumrah. Tapi teman-teman selalu sering berkumpul, berkoordinasi, banyak kegiatan yang kita lakukan walaupun tidak menonton sepak bola, kira-kira sama teman. Komunitasnya kan ratusan kita itu. Jadi nonton nggak nonton tetap kumpul gitu. Iya, kira-kira itu yang terpenting buat kami. Oke, baik. Ya, pemirsa cukup menarik. Kita akan jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi tetap berbincang dengan Mas Andi dan kita akan coba menghubungi salah satu pihak dari PT MMIB. Sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi di update malam dan masih di perbincangan kita bersama dengan Mas Andi di studio. Mas Andi ya, tadi cukup menarik pembabaran terkait dengan apa yang sudah dimenangkan oleh teman-teman Persebaya 1927, begitu juga dengan bonek. Memang masih ada hal-hal yang cukup menarik, misalnya adanya dualisme bonek ketika selama ini terjadi, ini juga mengikuti dualisme Persebaya. Ya kan? Contoh misalnya kalau ada pertandingan berlangsung antara kita sebut sekarang BSU ya, Bayangkara Surabaya United dan juga Persebaya 1927, ini apakah memang masih ada bonek yang dari dua kubu yang menonton pertandingan ini atau seperti apa biasanya kalau di lapangan? Iya, yang pertama begini, mungkin namanya bukan Persebaya 1907, jadi namanya itu Persebaya. Oh, Persebaya, cukup ya, Persebaya. Itu tidak ada 27 itu ketika 1927 itu kan itu hanya simbol saja untuk membedakan yang asli Jadi dan yang tetap abal-abal. Persebaya Itu gitu simbol aja. perjuangan. Simbol perjuangan, makanya teman-teman selalu mengistilahkan 1927, tapi namanya tetap Persebaya. Persebaya gitu. Persebaya itu. Nah, untuk soal apakah ada dualisme dalam ketika nanti Persebaya bermain sama Bayangkara Surabaya United, tentu tidak itu. Sekarang ini memang 100% mutlak bonek itu tidak mendukung klub lain selain Persebaya.
Ini kan Oke, tinggal Persebaya ini kalau nanti bangkit ya semuanya pasti akan di sini. Tapi tidak ada satupun bonek yang mendukung Bayangkara Surabaya United. Pasti soal itu. gitu. Karena kan dari istilahnya saja kan berbeda. Yang sempat ada dualisme, mungkin masih pakai nama Surabaya United, Persebaya dulu United pakai ya, nama Persebaya di tahun 2013 bergulir terus. Mulai 2010 sampai 2013 ketika Persebaya kami tidak diakui, maka kami menggunakan istilah Persebaya 1907 untuk simbol saja, membedakan saja. Tapi setelah sekarang situasinya berubah, BSU. ya tetap nama kami Persebaya, mereka sekarang Bayangkara Surabaya United. Jadi sudah tidak ada, istilahnya tidak ada bonek yang berdiri di belakang BSU lagi. Semua di Persebaya. Bisa kita yakinkan soalnya, pastikan soal itu. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Ya. Oke, baik. Pemirsa, kita juga akan coba ini menghubungi pemilik dari PT MMIB bersama dengan Pak Gede Widiade. Kita akan lihat apakah sudah terhubung. Selamat malam, Pak Gede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Gede. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Iya, Pak Gede, kita langsung aja ke pembicaraan kita, Pak Gede, terkait dengan gugatan Anda yang ditolak oleh Pengadilan Niaga. Apakah ada langkah hukum selanjutnya yang akan diambil oleh teman-teman dari PT MMIB? Pasti ya, karena di Indonesia kan negara hukum, jadi kalau sidang, ini kan gugatan merek ya, ini Ya. bukan gugatan klub, ini kan gugatan merek ya. dan logo. Jadi saya harus melakukan gugatan terhadap merek yang menjadi persengketaan di Pengadilan Niaga. Ya itu yang kami lakukan, dan hari ini kan sudah memperoleh putusan untuk bersifat sementara pada tingkat pertama, PT Persibaya Indonesia yang dimenangkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Kami selaku penggugat terhadap merek ya, terhadap merek dan logo, Ya. itu punya hak untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Ya akan kami lakukan. Jadi sudah disepakati, Pak Gede, akan dilakukan banding atau gugatan selanjutnya, Pak? Ya disepakati, Mas, yang punya sahamnya kan saya, Mas. Oke, berarti memang sudah diputuskan, karena kami sebelumnya, update terakhir dari yang kita dapatkan bahwa ini masih dari kuasa hukum belum bisa memutuskan apakah akan dilanjutkan gugatan ini. Tapi dari Pak Gede sendiri sudah 100% Pak ya, meyakinkan bahwa akan dilanjutkan gugatan. Sudah 100% sudah saya 200%. sudah saya lakukan. Oke, Pak Gede, sebenarnya kita juga ingin tahu apa yang menjadi alasan yang benar-benar kuat bahwa ini merek dan logo harus diperjuangkan untuk PT MMIB, Pak Gede. Saya pribadi sebenarnya sih tidak terlalu interest, cuma masyarakat Surabaya supaya paham. Karena saya dulu juga CEO-nya Persibaya 27. Oke. Saya dulu di Persibaya 27 dimintain tolong. Lalu di Persibaya yang satunya juga dimintain tolong. Saya sebagai orang Surabaya sebenarnya sih nggak memilih kiri kanan. Oke. Cuma untuk menghilangkan dualisme ini kan harus ada kepastian hukum. Ya. Siapapun yang memenangkan, entah PT MMIB, entah PT Persibaya Indonesia, dialah yang mempunyai hak mutlak terhadap logo dan merek Persibaya. Kalau saya pribadi tidak ada masalah, gitu loh. Karena memang sekarang yang ada di dalam PT Liga, di dalam PSSI itu tidak ada Persibaya, yang ada adalah Bayangkara Surabaya United (BSU). Jadi tadi yang dikatakan oleh teman-teman, memang betul tidak ada bonek yang mendukung BSU, karena memang beda. Bonek itu atributnya Persibaya, kalau BSU ya punya supporter berbeda gitu. Pak Gede, ya. saya juga kalau misalnya memang Pak Gede mengatakan bahwa BSU bukanlah bonek, bukanlah Persebaya, terus ya ini yang saya tanyakan alasannya kenapa harus memakai logo dan juga merek dari Persebaya itu, Pak Gede? Saya tidak pernah mempergunakan logo Persibaya untuk BSU. Oke. Tidak pernah. Bayangkara Surabaya United itu punya logo tersendiri. Anda berarti nggak pernah lihat TV kalau gitu. Oke, yang berarti yang digugat di pengadilan ini sebenarnya apa tujuannya? Yang digugat di pengadilan adalah persengketaan antara PT MMIB dan PT Persibaya Indonesia. Saya sebagai pemegang saham mayoritas di PT MMIB harus memperoleh kepastian hukum. Ini bukan perkara siapa yang memiliki, adalah badan hukum yang secara yuridis nanti dimenangkan oleh pengadilan yang memiliki. Kalau itu belum diputuskan pengadilan, siapapun yang nanti memiliki, entah saya, entah siapapun, karena ini kan badan usaha dibeli sahamnya, pasti akan ribut terus. Nah, untuk memastikan agar ini memperoleh kekuatan hukum tetap, siapa yang memiliki harus dilakukan gugatan. Gugatannya apa?
ya di pengadilan niaga. Siapapun yang menang, kami yang menang pun, saya yang menang pun, PT MMIB nggak akan pakai nama Persibaya. Kenapa? Namanya di PT Liga udah jelas, Bayangkara Surabaya United, pemegang sahamnya pun udah beda. Udah tidak mungkin lagi mempergunakan Persibaya. Oke. Ada Tidak tanggapan? mungkin itu. Iya, tentu. Karena apa? Di dalam PT MMIB, pemegang sahamnya ada dua sekarang. Mm-mm. Koperasi Mabes Polri dan saya. Dan Pak Gede sendiri, oke. Jadi saya hanya ingin membuat kepastian hukum terhadap logo dan merek. Siapa yang bisa memutuskan? Kalau yang memutuskan PT MMIB ngakuin, oh itu milik kami. Kalau Persibaya Indonesia, oh, itu milik kami. Biarin pengadilan yang memutuskan. Sekarang baru tingkat pertama, nanti ada tingkat kasasi, nanti ada penyelesaian lainnya, silakan. Kita serahkan kepada mekanisme hukum. Seperti yang kemarin pada saat PT Persibaya Indonesia menuntut di pengadilan negeri mengenai hak pengelolaan Persibaya pada 2 tahun yang lalu. Saya dimenangkan, udah inkrah bahwa PT MMIB memperoleh kewenangan untuk mengelola. Jadi ini bukan perkara happy, tidak happy, suka, tidak suka, tapi ini pengadilan. Kalaupun nanti umpamanya Persibaya logonya dan mereknya dimenangkan oleh PT Persibaya Indonesia, ya harus dihormati. Berarti segala atribut hukum yang ada logo Persibayanya, ada nama Persibaya, miliknya PT Persibaya Indonesia. Sudah orang lain tidak boleh lagi mempergunakan itu. Masyarakat Surabaya, saya, semuanya sudah tidak boleh lagi. Kalau ada yang mempergunakan tanpa izin bisa dipidanakan. Ini untuk supaya masyarakat Surabaya melek hukum. Kalaupun kami sudah umpama nanti di tingkat kasasi kami selesai kalah dan kami tidak ngambil kesempatan untuk melakukan upaya hukum lagi, dan itu inkrah, semua orang yang ada di Surabaya harus menghormati itu. Oke, sebentar Pak Gede. Sepertinya ingin menanggapi Mas Andi, silakan. Oh iya, Oh, baik, yang silakan. pertama tentunya kan dari Pak Gede ini bersama dengan Mas Andi di studio ya Pak Gede ya? Ini siapa? Andi Peci itu ini? Iya, bersama dengan Andi Peci, Pak Gede. Silakan, Mas Assalamualaikum Andi. ya, boy. sehat. Alhamdulillah. Yang Begini. penting sehat, yang penting. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Oke, baik. Silakan Mas Andi Begini, Mas, menanggapi sedikit. tidak sesederhana yang disampaikan oleh Pak Gede, tidak sesederhana itu. Dari penamanya saja kan juga aneh gitu. Bayangkara Surabaya United gitu. Kan harusnya di Surabaya, tapi kok mainnya di Sidoarjo kandangnya gitu. Itu yang pertama gitu. Soal klaim gitu bahwa yang tadi tercatat gitu ya, tercatat di PT Liga, ya kami tentu juga menyanggah soal itu. Sekarang kan belum ada kompetisi yang sifatnya resmi gitu kan. Ya, sejak Ya, ISC, ISCB itu kan proses kompetisi yang sifatnya kompromis untuk sementara sifatnya. Gitu. Dan PT Liga sekarang juga posisinya juga tidak jelas gitu. Karena yang menyelenggarakan ini kan PT GTS, Gelora PT GTS itu. Artinya memang sekarang posisinya juga belum meyakinkan juga gitu. Apalagi memang belum ada sampai sekarang gitu. Kami mendengar bahwa PSSI itu punya anggota yang namanya Bayangkara Surabaya United. Apakah pernah ada? Fakta itu tidak bisa disangkal, fakta itu. Kalau pertanyaan sederhana, apakah Persebaya itu anggota PSSI? Semuanya pasti menjawab iya, bahwa Persebaya itu anggota PSSI. Bukan hanya anggota PSSI, tapi juga pendiri PSSI tahun 1930. Oke. Kalau pertanyaannya, apakah Bayangkara Surabaya United anggota PSSI? Tidak. Karena belum pernah disahkan dalam sebuah kongres. Ya, fakta itu tidak bisa terbantahkan. Ya, dari situ kan sebenarnya kan kita bisa menyimpulkan secara sederhana. Tidak perlu harus, beranalisa terlalu tinggi. Dari hal-hal simpel-simpel saja itu sudah clear sebenarnya. Ya memang Persebaya memang menjadi milik kami gitu. Makanya kami juga berharap pada Pak Gede yang sekarang mungkin mendengar gitu, agar tidak perlu banding gitu. Tidak perlu banding, tolong juga dihargai posisi kami, supporter Persebaya, posisi bonek. Gitu. Dalil yang tadi disampaikan oleh Pak Gede itu ya dalil bersayap, alasan-alasan yang bersawat. Ngomong soal ini adalah gugatan soal merek gitu. Tapi satu sisi juga nanti itu juga akan memakai nama Persebaya kalau mereka menang. Statement Pak Gede tadi itu kan ketika kalah gitu. Coba ketika menang. Ayo. Kebetulan kita tersambung, mungkin Pak Gede juga ingin menanggapi langsung apakah memang itu Pak yang diharapkan Pak. Silakan Pak. Ya. Saya kenal Andi Peci juga tahu saya lah. Ya. Saya berdebat juga percuma, karena apa? Sama saja gitu. Mengapa saya masih mempergunakan Persebaya Surabaya United, lalu sekarang ketambahan Bayangkara. Saya pikir karena apa? Saya untuk mencari, ini dari sisi saya, saya juga punya hak hukum gitu. Saya juga menghargai Andi Peci sebagai rekan-rekan senior di Bonek. Saya juga sangat menghargai. Makanya saya juga dihargai.
Saya tidak pernah mengatakan bahwa ini milik saya atau miliknya dia. Biarin pengadilan. Kalau mengatakan bahwa memang Persibaya itu yang mendirikan PSSI, saya sangat setuju. Persema juga mendirikan Persibaya, tapi Persema juga sekarang nggak ada. Karena suatu kejadian hukum. Jadi kalau kita berdebat di TV, kasihan masyarakat. Ini bukan Persibaya, masih belum milik saya. Secara yuridis juga masih belum miliknya teman-teman di sana. Bonek ini kan mohon maaf ini kan organisasi sosial di luar badan hukum. Yang bersengketa kan sekarang antara PT MMIB dan PT Persibaya Indonesia. Biarkan dua PT badan hukum ini yang menyelesaikan. Nanti kalau umpamanya salah satu yang menang, ya silakan. Kalau saya orang yang sangat menghormati hukum. Sudah, saya tidak pernah ribut, saya tidak pernah memperkarakan, saya tidak pernah tidak menghormati keinginan teman. Silakan. Kalau umpamanya saya tadi dikatakan di Peti, namanya saja sudah Surabaya United. Kenapa main di Sidoarjo? Itu hak hukum saya. Kenapa? Diperbolehkan main di mana saja selama itu di Indonesia. Gitu loh. Ya, Pak Gede. Nggak ada larangan, nggak ada ketentuan formal yang mengatakan seperti itu. Nggak masalah. Baik, Pak Gede, saya potong sebentar, Pak Gede. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa tujuan PT MMIB ini membentuk suatu klub sepak bola itu bukan untuk sebagai tandingan dari Persebaya? Jadi sebagai cuman klub aja bahwa di Surabaya nanti? Bukan. Saya dari awal sudah katakan. Tujuannya di Amerika itu ada Manchester City dan Manchester United. Kenapa? Kalau di Surabaya ada dua, is no problem gitu loh. Kalaupun nanti umpamanya nanti dimenangkan oleh saudara-saudara saya yang ada di Persibaya Indonesia, it's no problem. Di Surabaya ada dua, nggak apa, ada tiga juga nggak apa-apa, ada lima nggak apa-apa, malah industri bola akan lebih bagus. Saya tidak masalah, saya udah pegang bola di Surabaya ini mulai tahun 2002. Saya tidak mempermasalahkan siapapun yang akan menang, siapapun yang akan mengelola, silakan. Tapi upaya hukum yang saya lakukan atau yang dilakukan oleh teman-teman di Persibaya Indonesia itu dijamin oleh undang-undang, oleh hukum Indonesia. Jadi biarinlah ini berjalan. Nggak apa-apa. Nanti kalau umpamanya ditentukan oleh hukum, ditentukan oleh peradilan, ditentukan oleh pengadilan bahwa suatu badan usaha ini menang, ya silakan, oke, kita hormati. Saya akan sangat hormati. Oke. Berarti yang akan diajukan banding oleh Pak Gede selaku teman-teman dari PT MMIB ini bukan terkait logo dan merek lagi. Apakah bisa saya katakan seperti itu? Ya nggak bisa dong. Ini kan pengadilan niaga. Yang saya dikalahkan kan mengenai gugatan merek. Merek dan logo Persibaya. Saya kan juga sama-sama daftar. Makanya saya punya hak untuk melakukan gugatan. Karena saya kalah, saya punya upaya hukum untuk melanjutkan pra-peradilan. Ini hak hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Indonesia. Oke. Kemudian harapan selanjutnya apa ini Pak Gede dari PT MMIB? Ya, setelah akan mengajukan secepatnya memperoleh kekuatan hukum, saya melakukan upaya hukum, selesai sudah jelas. Berarti kalau umpamanya yang dimenangkan oleh saya, ya berarti Persibaya Indonesia harus menghormati. Kalau dimenangkan oleh Persibaya Indonesia, saya harus menghormati. Berarti sudah tidak boleh lagi ada simbol, ada logo, ada kata-kata Persibaya, dan logo itu yang dipergunakan oleh PT MMIB. Dan itu sudah mulai kita lakukan. Dengan berubahnya nama, pelan-pelan sudah kita hilangkan semuanya itu. Oke. Pak Gede, tadi juga ada inisiatif dari Mas Andi Peci dan juga teman-teman ingin bertemu langsung, Mas Andi ya? Bertemu langsung mungkin dengan Pak Gede atau perwakilan dari PT MMIB dalam beberapa hari ini untuk mungkin berbicara dengan lebih enak atau lebih kekeluargaan. Tanggapan Pak Gede gimana? Ada inisiatif ini dari Mas Andi Peci dan kawan-kawan? Mas Andi Peci tahu saya sekali, dia sangat tahu saya lah. Jadi kalau melibatkan orang banyak nggak perlu. Mas Andi Peci itu sangat tahu saya, karena dia kenal saya udah lama. Biarpun secara fisik, secara face to face saya itu tidak kenal, tapi hatinya Andi Peci sama hatinya Gede itu dia sangat tahu. Jadi apa yang akan saya katakan dan tidak saya katakan, dia itu sangat ngerti. Jadi ada gitu. hati juga. Saya pikir gitu, Andi Peci mau ketemu saya di Jakarta, di Surabaya, sama-sama wong Surabaya. Dan saya tidak ngengkel itu, cuma ini biarkan supaya final kepastian hukum, supaya besok siapapun yang punya ini, coba PT MMIB itu yang punya bukan saya. PT MMIB yang punya dulu itu X sama E sama SCTV.
Saya dimintain tolong. Untuk nolong, saya tolong. Sekarang sebagian sahamnya dibeli oleh Mabes Polri. Sebagian milik saya. Besok punya saya dibeli lagi sama Andi Peci. Besok Andi Peci dibeli X. Kalau ini tidak final, tidak tuntas, akan ribut terus. Tapi kalau besok umpamanya tuntas, PT MMIB dikalahkan, selesai, sudah tidak ada upaya lagi. Atau kalau saya dimenangkan, sudah tidak ada upaya lagi. Ini bukan antara orang dengan orang, tapi badan usaha dengan badan usaha yang memperebutkan mengenai logo dan merek. Ini ingat tuh, logo dan merek. Kalaupun ini kan tinggal upaya sekali lagi, satu langkah lagi upaya. Kita tunggu saja. Kita juga tidak ribut-ribut amat kok. Saya tidak ribut-ribut amat, saya percayakan semua ke pengadilan, makanya saya sampaikan ke pengacara, udahlah lepaskan aja. Kalau pengadilan mengatakan bahwa memang secara yuridis dimenangkan oleh si X, ya silakan, saya sangat menghormati. Saya tidak mau melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan norma-norma hukum yang ada, saya hormati. Ada yang mau disampaikan mungkin Mas Andi? Ya, yang pertama gini Pak, Mas. Saya mengklarifikasi, saya sama sekali tidak pernah bertemu dengan Pak Gede dalam situasi apapun gitu. Yang informal pun tidak pernah. Saya mengklarifikasi itu agar tidak terjadi persepsi buat bonek semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua itu sebenarnya kami kan datang ke MMIB bukan dalam konteks ngemis, tidak, tapi kami dalam konteks ya kami ini kan membawai banyak supporter gitu, tidak hanya ratusan, tidak hanya ribuan, ratusan ribu mungkin lebih dari ratusan ribu itu. Kami berharap agar memang ya MMIB tidak perlu banding soal ini. Kalau mau mendirikan klub lagi, ya kalau misalkan mau di Surabaya, tadi kan statementnya kalau di Surabaya itu kan boleh ada 2, boleh ada 3, boleh ada 4, monggo tidak apa-apa, tidak apa-apa soal itu, tapi jangan mengusik Persebaya. Konteks menggugat di pengadilan niaga ini kan dalam konteks mempermasakan Persebaya, itu kan yang tidak kita terima sebenarnya. Kenapa tadi puluhan ribu itu datang ke sana untuk mengawal Persebaya? Tapi kalau mau bikin klub Bayangkara Surabaya United, monggo tidak apa-apa, tapi tolong jangan diusik misalkan soal logo mereknya itu. Kalau itu sebenarnya tidak dilakukan gugatan, sebenarnya adem ayem saja, ini tidak ada masalah. Tapi karena ada yang menggugat, itu dari pihak lain, mau nggak mau kita memang harus mengawal Persebaya. Oke. Ya, jadi Pak Gede, maksudnya tujuannya Pak Gede? Saya digugat sama PT Persibaya Indonesia untuk operasionalnya Persibaya. Saya juga lakukan di pengadilan dan saya menang, udah inkrah. Oke. Saya hormati. Pak Gede, saya potong dulu. Kalau soal itu saya bisa mengklarifikasi soal putusan yang gugatan perbuatan melawan hukum. Gini. Bagaimanapun cukup ya kami dan Bone cukup mengenal soal putusan itu. Seperti apa isinya. Mas Andi, Pak Gede, mohon maaf, saya juga tidak akan terlalu panjang berbicara, cuman ingin menyampaikan bahwa ada inisiatif dari Mas Andi Peci untuk bertemu dalam hal untuk ngomong baik-baik. Gitu tujuan tadi Mas Andi ya, bertemu dengan Pak Gede atau mungkin teman-teman dari PT MMIB. Bukan untuk hal-hal yang harus memperdebatkan satu dan lain hal. Seperti itu tujuannya Mas Andi. Ya, harapannya mereka tidak banding. MMIB tidak banding agar persoalan konflik di Persebaya ini segera selesai. Kalau Pak Gede dan teman-teman misalkan dari kepolisian mau membuat klub Bayangkara Surabaya itu monggo. Tapi soal Persebaya tolong dihentikan. Jangan banding, biar clear permasalahan ini. Ya, baik. Pak Gede, terima kasih juga Pak Gede sudah mau bergabung dengan kita di studio karena waktu juga yang harus terbatas. Terima kasih sekali lagi buat Pak Gede. Dan Mas Andi, sekali lagi terima kasih juga sudah mau hadir ke studio SBY TV untuk berbincang-bincang. Dan pemirsa, ini di akhir dialog kita bersama dengan Mas Andi Peci. Dan jangan kemana-mana, lepas jeda kita akan kembali dengan informasi lainnya. Oke, siap Mas.